Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Alhamdulillahi ala nikmatil Quran. Alhamdulillahi ala nikmatil hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama yang saya hormati, yang terhormat kepada Ketua DPP Korpri BKN yang sempat hadir pada hari ini. Kemudian yang terhormat para pengurus Babin Rohis yang hadir pada hari ini. Yang terhormat juga Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi Pratama yang juga hadir pada kegiatan kita pada hari ini, dan saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi keselamatan, kesempatan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid kita tercinta, Masjid Al-Hikmah BKN, untuk menghadiri acara Tarhib Ramadan yang insya Allah akan menghadirkan Ustadz Zaki Mirza yang sementara masih dalam perjalanan ke BKN ya. Saya ingin membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan qalam ilahi, selanjutnya sambutan dari Ketua DPP Korpri BKN, kemudian akan dilanjutkan dengan ceramah Tarhib Ramadan. Baiklah para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita membuka kegiatan siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan qalam ilahi yang akan dibawakan oleh Saudara Aris Widodo. Kepada Saudara Aris Widodo, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فما كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن
تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Aris Widodo, kepadanya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya dari Ketua DPP Korpri BKN kepada Ibu Neni Rohyani, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelum saya menyampaikan sambutan, tentunya saya mengucapkan permintaan maaf dulu dari Pak Kepala PLT Kepala BKN yang sedianya beliau yang akan hadir dan kemudian membuka tahrib Ramadan ini. Tapi ini tidak mengurangi makna dari acara kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BKN maupun kantor regional BKN. Ini juga disiarkan secara Zoom ya dengan teman-teman di kantor regional BKN. Bapak Ibu pejabat fungsional utama yang kemudian yang kami hormati juga adalah pengurus Korpri BKN. Oh ya, Pratama di sini juga hadir Pak Agus ya. Tadi fungsional, tadi saya lihat juga ada Pak Kamto. Kemudian Ketua Babin Rohis Korpri BKN yang mewakili lengkap hadir semua di sini ya. Kemudian pengurus Babin Rohis Kanrek 1 dan 14 serta Pusbang beserta jajarannya, serta jamaah Masjid Al-Hikmah BKN yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Tentu pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita sehingga hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat dan tentunya insya Allah kita juga diberikan kesehatan selama kita nanti menjalankan ibadah puasa. Salam dan salawat semoga tercurah juga kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan juga para sahabat serta umatnya sampai di akhir zaman. Bapak Ibu yang kami muliakan ya, hari ini tanggal 6 Maret ya, bertepatan dengan 25 Sa'ban 1445 Hijriah yang berarti kurang dari 5 hari lagi
kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya, yang tentunya semua amal ibadah kita akan dilipat gandakan dan diampuni segala dosa-dosanya kita. Tentunya kami berharap juga selama bulan Ramadan ini Masjid Al-Hikmah juga dipenuhi oleh jamaah untuk bisa menjalankan ibadah, apakah itu ibadah zuhur maupun juga ibadah sholat asar dan juga pengajian-pengajian yang ada pada waktu-waktu tertentu. Ramadan ini merupakan momentum bagi kita semua untuk bisa memperbaiki diri, ya, menebar kebaikan sehingga tidak hanya kebaikan individu, tetapi juga kebaikan komunal. Yang terpenting adalah terwujudnya kewajiban atau kebaikan bagaimana kita menjadi ASN dalam bisa melayani seluruh ya masyarakat atau seluruh pegawai yang ada di seluruh Indonesia. Semangat kebaikan inilah yang menginspirasi tema rangkaian kegiatan Ramadan kita tahun ini. Temanya adalah optimalkan Ramadan untuk ASN BKN berakhlak. Mudah-mudahan berakhlak ini bisa menjadi landasan perilaku kita ya untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik juga kepada masyarakat. Jamaah Tarhib Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini bukan hanya sekedar menahan lapar, haus, namun juga merupakan kesempatan emas bagi kita untuk menebar kebaikan, beramal di sholat-sholat malamnya kita. Insya Allah dengan Ramadan ini kita juga bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan kita, dan kita juga bisa lebih banyak amal-amal ibadahnya kita baik siang hari maupun malam hari. Dan insya Allah juga setiap kebajikan yang kita lakukan dalam memberikan pelayanan juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya sekedar bahwa kita mengumpulkan ibadah itu, mengumpulkan pahala itu melalui ibadah ritual, tetapi juga melalui kegiatan-kegiatan kita yang kita niatkan adalah untuk semua kebajikan umat manusia. Sesuai dengan ajaran Islam, Ramadan juga mengajarkan tentang kesabaran, kemudian keikhlasan serta kasih sayang, sehingga ini bisa menjadi value buat kita untuk selalu bisa memberikan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Bapak Ibu sekalian, kasih sayang itu juga kita wujudkan di dalam pelayanan. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik, yang dimana ketika kita bisa meringankan kesulitan orang lain, dan insya Allah kesulitannya kita juga akan dimudahkan oleh Allah, dicarikan jalan keluarnya juga oleh Allah. Dan tidak hanya hari ini, tetapi juga nanti di akhirat kelak. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kami mengajak semua rekan-rekan ASN ya untuk bersama-sama menjalankan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan untuk mencapai tujuan kita bersama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada Ramadan tahun ini BKN juga menyelenggarakan rangkaian kegiatan keagamaan yang kita mulai sebelum Ramadan itu adalah webinar kemarin ya. Webinar yang dilaksanakan oleh Korpri, bagaimana kita menyambut Ramadan itu untuk bisa memperkuat ya keluarga kita, bisa membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah, yang kebetulan pembicaranya adalah di Kementerian Agama. Nah, ini menjadi dasar kami mengundang seluruh pegawai ASN, baik itu di BKN maupun di luar instansi, untuk kita bisa kembali melihat ya, kembali kita mengevaluasi, kembali kita menjadikan keluarga kita keluarga sakinah mawadah warahmah di antara begitu banyak kasus-kasus perpisahan suami istri yang angkanya makin kesini juga makin tinggi. Jadi mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini kita makin memperkuat rasa sayang, rasa cinta kita kepada pasangan dan juga kepada keluarga kita. Nah, selain dari itu, hari ini juga Tarhib Ramadan ya, Tarhib Ramadan ada kegiatan Jum'ah Berkah, ada kajian zuhur, ada sholat tarawih ya, kemudian berbagi iftar, kegiatan nuzul Quran,
Kemudian juga ada kegiatan iktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan, dan tentunya ada penyelenggaraan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan kita bisa meramaikan semua kegiatan itu, dan tentunya kami berharap bagi teman-teman di kantor regional juga melakukan kegiatan yang sama, menyemarakkan kegiatan Ramadannya kita. Nah, selain dari kegiatan yang rutin kita lakukan setiap tahun pada bulan suci Ramadan, tahun ini kita juga akan menyelenggarakan lomba-lomba yang berkaitan sebagai persiapannya kita untuk lomba MTQ nasional Korpri yang akan diselenggarakan di Kalimantan Tengah. Ya, tentu kami berharap baik itu di BKN pusat maupun juga di kantor-kantor regional sudah mulai mencari bibit-bibit ya, yang nanti tentu bisa kita persiapkan mengikuti lomba. Nah, kita BKN pernah punya sejarah menang ya di kegiatan MTQ ini, dan mudah-mudahan nanti tahun ini kita bisa mengulang sejarah itu dan kita akan mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, ya pada kesempatan ini tentu Bapak dan Ibu sekalian bisa menyemarakkan lomba-lomba tersebut, dan di setiap unit-unit silahkan mengirimkan pesertanya yang bisa mengikuti tersebut. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus Babin Rohis yang dengan jerih payahnya telah menyiapkan segala sesuatunya untuk kegiatan Gema Ramadan ini, dan insya Allah ini menjadi ladang amal buat Bapak dan Ibu sekalian panitia, dan mudah-mudahan ini semakin merekatkan hubungan silaturahmi kita sesama muslim, saling bergotong royong, saling membantu, dan juga kemudian kita juga bisa menjalankan amalan-amalan yang lain. Nah, kemarin saya juga sudah berdiskusi dengan Babin Rohis, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita juga punya tim penyelenggaraan jenazah ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak kesulitan lagi ketika misalnya ada teman-teman kita yang aktif ya dipanggil oleh Allah SWT, maka kemudian kita dari Korpri melalui Babin Rohis bisa membantu keluarga yang mendapatkan kemalangan tersebut, dan juga kemudian kita bisa meringankan bebannya. Dan meskipun sebetulnya secara materi kita sudah memberikan bantuan, namun dalam bantuan berupa kegiatan penyelenggaraan itu belum ada. Insya Allah tahun ini kita akan coba bentuk, dan kita akan melibatkan para Purna Bakti kita yang dulu adalah aktivis-aktivis Babin Rohis yang nanti juga bisa membantu kita, sehingga keberadaannya kita Korpri itu tidak hanya pada saat PNS aktif sampai kepada PNS berpulang ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan, dan mudah-mudahan ini bisa kita selenggarakan secara baik, di mana kita memiliki satu upacara pemulasaran jenazah, dan kemudian juga kita membantu penyelenggaraan jenazah tersebut, karena itu adalah kegiatan fardu kifayah buat kita semua. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dengan demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Gema Ramadan Idul Fitri tahun 1445 Hijrah di lingkungan Badan Kepegawaian Negara secara resmi kita buka. Demikian kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi sambutan sekaligus pembukaan kegiatan Gema Ramadan Badan Kepegawaian Negara pada tahun ini. Kepada Ibu Neni kami ucapkan terima kasih. Depan sudah ada Ustadz Zaki Mirza. Kami ucapkan selamat datang kepada Al Ustadz guru kita Ahmad Zaki Mirza yang telah hadir di tengah-tengah kita semua. Silakan mengisi tempat Ustadz.
Nah, untuk memandu jalannya ceramah tarhib Ramadan pada hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Zaki Mirza, saya persilahkan waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Bapak Charudi. Izin Ustadz mendahului ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya jamaah Bapak Ibu, kaum muslim muslimat ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Alhamdulillah masih menunggu setia, masih tetap di Masjid Al-Hikmah karena kita akan sama-sama mendengarkan ceramah Gemar Ramadan, ceramah Tarhib Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Zaki Mirza. Udah nggak asing ya dengan Ustadz beliau ya? Udah biasa nongol di TV nih? Atau ada yang belum kenal? Ya, untuk mempersingkat waktu ya, nah waktu dipersingkat, untuk lebih memanfaatkan waktu, saya akan bacakan terlebih dahulu ya biodata beliau. Nama lengkapnya yaitu Ahmad Zaki Mirza, beliau lahir di Jakarta, dekat dengan kita ya Jakarta, tepatnya di tanggal 9 November 1979, seumuran sama saya. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Mutakin Bogor dan selanjutnya melanjutkan di kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Wah jauh ya, dari Bogor ke Mesir. Kemudian untuk bagi kita sudah nggak asing lagi, beliau sudah sering wirawiri di TV. Ada beberapa program yang beliau asuh, yaitu salah satunya Jejak Rasulullah di Global TV, kemudian ada Hasanah Islam di Metro TV, kemudian Damai Indonesiaku di TV One, ada Cahaya Hati Indonesia di Inews TV, Siraman Kolbu di MNC TV, dan masih banyak lagi. Nanti Bapak Ibu yang belum pernah nonton TV lagi ya, mungkin sampai rumah, oh yang ini ya Ustadznya gitu ya, ternyata ada. Baik Ustadz, selanjutnya kita sama-sama dengarkan ceramah Tarhib Ramadan pada kesempatan kali ini. Kami serahkan langsung pada Ustadz untuk menyampaikan materi. Monggo Ustadz. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa ramadhana ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan duduk dan bersimpuhnya kita di tempat yang mulia ini, Allah juga muliakan hidup kita dunia akhirat. Dan tentunya siang hari ini tidak ada kalimat yang paling pantas untuk kita sampaikan kecuali kalimat Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Engkau masih menitipkan jantung yang berdetak, Allah masih menitipkan mata yang berkedip, kaki yang melangkah, nadi yang berdenyut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terima kasih ya Allah atas segala karunia yang sudah Engkau titipkan sepanjang hidup kami. Terima kasih buat MC kita yang sudah menyisi. Oh, ini bukan MC Pak. Oh, pengurus masjid bukan Pak. Oh, pengurus masjid. Baik, pokoknya saya doain mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Yang masih sendiri belum punya jodoh, saya doain sebelum puasa ini cepet-cepet dapat jodoh. Waduh, ini Bapak yang udah punya bini, amin kencang banget nih Pak. Ibu apa kabar, sehat Bu? Kurang semangat dong Bu. Apa kabar Bu, sehat? Alhamdulillah. Bapak gimana, sehat Pak? Badan sehat ya? Dompet? Sehat, awal bulan sehat insya Allah ya. Baik, Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan ternyata rezeki yang paling bawah, ini rezeki ada berapa tingkat nih Pak?
rezeki yang paling bawah, rezeki yang paling dasar, yang levelnya paling rendah, itu ternyata sesuatu yang kita cari mati-matian, sesuatu yang kita kejar habis-habisan, peres keringat banting tulang. Apa rezeki yang paling rendah dan paling bawah? Harta. Kita nggak nyangka ya, ternyata harta yang kita cari-cari, kejar-kejar itu rezeki yang paling bawah, Bu. Masya Allah. Kalau ada rezeki yang paling bawah, berarti ada rezeki yang paling atas. Apa rezeki yang paling atas? Sesuatu yang kita anggap remeh, sesuatu yang kita anggap bukan apa-apa, tapi ternyata itu adalah rezeki yang paling tinggi, paling mahal, paling atas. Apa itu? Sehat walafiat. Ternyata rezeki sehat itu rezeki yang menentukan. Saya tanya sama Bapak Ibu, kira-kira ini ngomongin harta dengan sehat ya, pilih mana kira-kira Bapak Ibu punya, kita sehat uangnya cuma 5.000, apa sakit uangnya 5 juta? Ah lo ayo dah. Bu, Ibu sehat 5.000, sakit uangnya 5 juta, mana yang lebih bagus? Badan sehat uangnya 5, udah ketebak udah. Sehat mahal. Makanya ada satu makalah dalam bahasa Arab, as-sihhatu tajun ala ru'ussis sihah. Ternyata mahkotanya manusia itu bukan harta. Raja itu dibilang raja kalau ada mahkota, Pak. Mahkota itu sesuatu yang paling dahsyat. Ternyata mahkotanya manusia bukan harta, bukan mobil, tapi sehat. Masya Allah. Sehat ada dua. Ada sehat walafiat, ada sehat wal maksiat. Kok baru denger yang kedua? Itulah kenapa kita kudu ngaji. Sehat walafiat, satu lagi apa Bang? Sehat wal maksiat. Maksiat, al-maksiyah ini bahasa Arab Pak, maksiyah. Masuk Indonesia jadi maksiat. Sakaratul maut, bahasa Arab, sekarat, meregang kematian, itu artinya sakaratul maut. Orang Indonesia bilangnya sekarat. Ramadan, itu bahasa asli Arabnya Ramadan. Masuk Indonesia jadi Ramadan. Bahasa Arabnya silaturrahim, di Indonesia jadi silaturrahmi. Ustadz kalau gitu urusan kayak gitu-gitu tuh mending pakai bahasa yang mana? Nggak ada yang salah. Bapak mau pakai Ramadan boleh, Ramadan boleh, silaturrahim boleh. Bahasa Arabnya pakai silaturrahmi tidak ada masalah. Hati bahasa Arabnya qalbu, al-qalbu. Masuk Indonesia jadi kalbu. Makanya dulu waktu kita masih muda, emang sekarang kita tua udah ya? Oh masih muda ya. Waktu zaman 90-an, 2000-an ada lagu tuh siraman bahasa kalbu. Siapa yang nyanyi itu Bu? Titi DJ. Kalbu jadi kalbu. Maka ada sehat wal afiat, ada sehat wal maksiat. Apa bedanya sehat wal afiat Bang sama sehat wal maksiat? Sehat wal afiat itu anggota tubuh yang sehat, berfungsi normal, dipakai buat ibadah dan kebaikan-kebaikan. Itu namanya sehat wal afiat. Ada anggota tubuh yang sehat, berfungsi normal semestinya, tapi dipakai buat bikin dosa. Itu namanya sehat wal maksiat. Mulut bisa ngomong, sehat. Yang dibaca mulut Al-Quran, sehat wal afiat. Mulut bisa ngomong, sehat. Yang diomongin orang, sehat wal maksiat.
Jadi nanti pas malaikat Israel datang tuh Pak, mau sakaratul maut, malaikat Israel udah tahu ini orang lebih banyak sehat wal afiatnya apa sehat wal maksiatnya. Ciri-ciri yang bisa kelihatan mata orang sehat wal afiat lebih banyak dalam hidupnya, pas meninggal banyak yang nganterin Bu. Kenapa? Orang baik nggak pernah ketuker. Makanya kita jangan sombong sama tetangga, jangan pada berantem. Bisa jadi entar yang ngangkut jenazah kita di keranda tetangga kita. Itu nanti kita bahas. Kita mau bahas. Satu. Kita mau bahas, kayaknya enakan yang itu ya Pak. Cek satu. Baik. Kita mau bahas dulu masalah apa itu Ramadan. Kalau saya sudah terbiasa bilangnya Ramadan. Kalau bilang Ramadan tuh kayak kurang mantep gitu Pak. Kalau pakai bahasa Arabnya tuh lebih jejek lah kalau kata orang Betawi mah. Ramadan. Ramadan kita lihat dulu. Karena setiap ibadah itu Pak biasanya bisa kita tahu maksud tujuan ibadah dari bahasanya. Contoh, zakat itu bahasa Arab, zakat. Dari kalimat zakayuzaki yang artinya membersihkan. Berarti arti dari zakat adalah proses berbagi yang fungsinya membersihkan harta. Makanya dibilang zakat. Contoh lain, sholat yang adanya cuma di bulan Ramadan, sholat apa Bu? Tarawih. Ini bahasa Arab Pak, tarawih. Artinya adalah sholat yang santai, tenang, nggak buru-buru, rileks. Sholat yang di dalamnya ada nilai relaksasi, mengevaluasi diri, santai, nggak cepet-cepet. Makanya sebenarnya orang yang tarawih itu harusnya nikmati, santai, dalami, kemudian resapi setiap bacaannya, gerakannya dihayati. Itulah maksud dari tarawih. Kan udah ketahuan dari maksud kalimatnya apa. Makanya saya heran juga Pak, tahun kemarin ada yang viral tuh, tarawih 23 rakaat di Blitar 6 menit Pak. Kebayang gak tuh imam bagaimana ribetnya mimpin sholat ya. Allahu Akbar, Allahu Bismillahirrahmanirrahim, amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kelar sholat aki-aki 3 encok tuh Pak. Tarawih santai, berarti dari kalimat tarawih kita harusnya tahu, oh ini maksud dari ibadah ini apa. Ramadan bahasa Arab. Artinya apa Ramadan? Bapak kalau ke gurun pasir Pak, panas, terik matahari, tersengat. Kemudian ada batu, ya entah itu batu koral atau batu apalah. Kalau ada batu di tengah pasir, kemudian dia kena panas sampai nggak bisa dipegang, melepuh tangan, kertas nempel kebakar, duit nempel angus. Ini orang Arab bilang batu yang saking panasnya ini apa? Hadzal ramad. Ini ramad. Jadi ramat itu artinya batu yang saking panasnya sampai ngebakar apapun yang ada di atasnya. Orang Arab bilangnya apa Bu? Ar-ramad, pakai dot, ar-ramad. Berarti Ramadan maksudnya adalah ibadah yang harusnya dengan kita beribadah mampu membakar semua dosa-dosa sepanjang hidup kita. Cuman ada syarat dan ketentuan berlaku Pak. Nggak sekedar dihapusin, ada syaratnya. Apa syaratnya? Disampaikan oleh Rasulullah, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang kalau dosanya mau dihapus syaratnya 2, puasa dengan iman. 2, ihtisaban. Ihtisaban itu khusyuk, tapi bukan khusyuk sambil mengevaluasi diri. Ihtisaban. Makanya nanti di akhirat ada hari namanya yaumil hisab.
Coba Bapak lihat, hisab dengan ihtisaban itu satu akar kata Bu, hisab. Hari akan kita dihitung nanti semua amal baik dan buruk kita. Ihtisaban artinya puasa sambil banyak-banyak ngoreksi diri sendiri. Ustadz, imanan, puasa pakai iman, contohnya apa? Contoh, saking taat dan berimannya kita Pak, banyak makanan hampir rata-rata nanti di bulan Ramadan siang-siang yang halal berubah jadi haram. Betul nggak Pak? Contoh, saya tanya, Bu, woi Bu, nih Ibu antara kekenyangan apa belum dibagi duit nih sama lakinya ya? Ibu tahu tempe? Nah gitu dong, ada suaranya nggak Pak? Tahu tempe? Tempe halal nggak? Ntar kalau siang-siang lagi puasa halal apa haram? Haram, tuh taat. Kapan halalnya itu tempe? Habis maghrib. Cumi halal? Halal. Ntar siang-siang lagi puasa jadi haram. Kapan halalnya? Habis maghrib. Bapak-bapak, bini kita Pak, bini, istri kan halal. Betul nggak? Lah bini udah kita nikahin, halal banget udah. Ntar siang-siang lagi puasa nih Pak, kira-kira halal apa haram? Halal. Haram. Jadi haram Pak bergaul dengan istri siang-siang Ramadan. Kapan nanti halalnya Pak? Habis maghrib. Waktunya mepet Pak. Bis terawih, rada panjangan dikit. Betul ya Bu ya? Yang halal jadi haram itu taat udah, nggak usah pakai nanya. Ngapa Ustadz? Udah ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bertakwa. Oke, apa fungsinya puasa secara tubuh supaya di logika masuk? Zaman sekarang harus pakai logika Pak. Kalau nggak pakai logika sama kid zaman now nggak diterima, susah. Puasa, ada dokter Pak, teman saya kuliah di Mesir S1, sama-sama satu fakultas Usuluddin. Dia sekarang lagi S3 kedokteran di Australia. Dia bilang begini, setiap hari kita makan apa aja, betul nggak Pak? Kalau kata orang Betawi ngegares. Tahu ngegares? Ada orang Betawi di sini Bang? Banyak. Mana orang Betawi coba dah? Ada. Sebenarnya sih orang Betawi nggak usah pakai angkat tangan, saya udah paham. Kelihatan wajahnya wajah bermasalah. Ada yang warisan belum dibagi gitu ya. Jadi subhanallah, kita kan apa aja kita gares Bang. Makanya lihat artis-artis sekarang pada diet. Karena ternyata pola sarapan orang Indonesia banyak yang salah Pak. Pagi-pagi kata dokter harusnya perut nggak boleh dibebanin dengan makan yang berat. Makanya artis sekarang pada sarapannya pakai jus Pak. Lah kita setelan orang kampung perutnya. Saya nih orang Mester Jatinegara, Gembrong, Perumpung, tahu Pak Perumpung? Yang sekarang jadi Basura, itu tempat saya main bola dulu. Nah, kita setelan orang kampung, ngikutin artis. Jam 6:30 minum jus. Lah jam 8 moncor. Kalau kata orang kamu nyoba ada belagu loh gitu kan. Lah kalau perut kita makan nih, setelannya sarapannya apa Pak? Tuh sama banget nasi uduk. Udah nasinya munjung lagi, di bawahnya ayamnya 2 kan gitu ya. Makanya makan apa aja kita gares. Kata teman saya yang dokter, itu entar makanan yang sisa tuh nempel tuh di dinding lambung sama usus. Makanya kata Rasulullah, perut itu sumber segala penyakit Pak. Baitudda, sumber segala penyakit secara fisik perut. Nah itu yang nempel-nempel tuh tebal tuh Pak. Apalagi ya Allah, orang Indonesia malam-malam jam 11 makan mie instan, kelar tinggal kuah pakai nasi.
Bagaimana nggak mabok tuh usus kan? Udah nempel semua. Kata teman saya, belum ada obat yang bisa ngilangin kerak-kerak yang nempel di usus dan lambung. Ah serius, ada, tapi kudu puasa kata dia. Oke, tapi kata dia lagi, nggak bisa sehari 2 hari. Puasa buat ngilangin itu racun yang nempel di usus sama di lambung minimal 27 hari secara ilmu kedokteran. Kita puasa berapa hari? Ya Allah, 30 hari, lebih dari 27. Ini perintah puasa 1400 tahun yang lalu. Kutiba alaikumusiyam. Tapi dokter baru membuktikan ternyata itu kenapa fungsi kita puasa lebih dari 27 hari. Buat ngebuangin sampah, Pak. Makanya dokter bilangnya detoksifikasi. Ibu-ibu, do you understand? Yes aja udah, manggut-manggut biar cepet ya. Pembuangan racun. Makanya kata Rasulullah, wajar kalau orang puasa namanya lagi buang sampah, enggak makan, keluarnya Pak, oh ilaha illallah. Tapi Rasulullah janjiin barang siapa yang puasa kemudian ada bau dari mulutnya, maka nanti Allah ganti dengan wangi kasturi di surga. Masya Allah. Ada yang mikir nanya sama saya, oh kalau gitu Pak Ustadz makin bau makin wangi kasturinya Pak Ustadz ya? Bagaimana kalau nggak sikat gigi sebulan Pak Ustadz? Jangankan Pak urusan ini buang sampah, yang rumahnya kan saya tinggal pernah di Cibubur Pak. Bapak kalau keluar tol Cibubur, ini bener nih, Bapak keluar tol Cibubur pintu tol, jangan ngambil yang paling kanan Pak. Itu tempat lewatnya truk sampah Pak. Ke arah mana? Bantar Gebang. Bapak kalau ngambil pojok paling kanan, buka kaca, asoy Bu, sedep tuh wanginya. Itulah pembuangan sampah. Apalagi ini Pak, dibuang. Makanya kalau ada yang nanya, kenapa kudu puasa? Itu jawabannya udah. Makanya banyak makalah yang mengatakan sumu tasihu. Bukan hadis Pak. Berpuasalah kalian akan sehat. Ini yang dibilang taat, iman. Terus yang berikutnya ihtisaban. Ihtisaban itu maksudnya ibu kalau puasa jangan cuma nahan lapar sama aus. Karena ada satu hadis yang berbunyi kam min saimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak dari kita puasa ya puasa, tapi dari puasanya nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Jadi harus ihtisaban. Keimanan tadi lewat perut dan dahaga, ihtisaban itu banyak-banyak mengevaluasi diri. Pertanyaannya, Ustadz, aspek apa saja yang harus kita evaluasi dan kita ikut puasakan? Satu nih, puasakan pikiran. Ramadan Pak, kita belajar jangan banyak-banyak buruk sangka sama orang. Jadi puasanya jangan cuma lapar sama haus, sering-sering istighfar kalau tiba-tiba ini mikir jelek sama orang. Makanya kata Rasul, iyyakum wazzan, ini pikiran jendela menuju hati Bu. Terus cara mikir yang enak bagaimana Ustadz? Begini, ada peribahasa, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Paham Bu ya? Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, bukan tulang lagi Bu. Ulang, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Bu, sejelek-jeleknya suami ibu pasti ada jeleknya, baiknya mau jelek mulu yang begini nih. Sejelek-jeleknya suami ibu pasti ada baiknya. Istri kita Pak, saya, bapak-bapak, sebaik-baiknya istri kita Pak pasti ada
jeleknya. Betul nggak? Jadi lihat orang tuh paling enak positifnya aja udah. Nih Ramadan ngajarin kita buat ihtisaban, evaluasi cara berpikir. Kita kalau udah gedek sama temen Pak, biar kata bestie, cuman karena saking gedeknya empet banget. Kita kalau udah kesal sama orang, jangankan betul-betul dia berbuat salah, benernya aja kita cari-cari kesalahannya. Betul nggak Bu? Tuh. Dan puyeng mikirin orang, mikirin diri sendiri aja belepotan, bagaimana ngurusin orang lain. Maka nanti puasa jangan sering-sering buruk sangka, puasakan pikiran kita. Kita lihat orang lain kalau masih ada baiknya, mending lihat baiknya aja dah. Ibu pilih mana? Punya suami ganteng marah-marah terus, apa suami jelek tapi senyum terus? Ayo, tanya lagi dah. Siang-siang puyeng-puyeng loh Bu. Suami ganteng marah-marah terus, yang atu jelek senyum terus, mending yang mana? Ngending senyum terus. Saya itu mah. Pak Ustadz, alhamdulillah dah. Biarin dah, biar kata ganteng marah-marah saya sabar gitu ya. Kata yang atunya mendingan saya Pak Ustadz, laki saya biar kata jelek senyum terus. Alhamdulillah, udah jelek gila lagi tuh laki. Nah senyum terus. Ya begitulah hidup Pak. Kita nggak akan pernah ketemu yang sempurna. Al insanu makanul khata' wan nisyan. Karena emang kekurangan itu ya fitrahnya manusia. Nih, rumah tangga Bu, apalagi kita laki Pak, udah saya mulai makin kemari nih udah makin tahu ilmunya. Kenapa? Ternyata perempuan itu emang udah setelan pabriknya begitu udah. Kagak bisa di custom, nggak bisa dimodifikasi, emang bawaannya begitu udah Pak. Sampai ada istilah the power of emak-emak. Ini makhluk dan spesies paling kuat ini Pak. Cuma ini satu-satunya makhluk, hati-hati Pak, kalau makhluk ini udah naik motor metik Pak, sen kanan belok kiri. Lah emak-emak saya lihat ditilang polisi galakan dia, apa lu katanya. Makanya saya kadang mikir, ya Allah, ternyata Allah itu menyatukan laki-laki dan perempuan emang untuk saling mengisi sih. Perempuan kenapa tidak diciptakan dari tulang tengkorak laki-laki? Karena Allah tidak mau perempuan naik ke kepala laki-laki, itu namanya songong. Perempuan makmum, laki imam, biar kata bininya lulusan S3 kayak profesor, doktor. Maaf, suaminya tukang parkir. Sholat maghrib yang jadi imam siapa? Suami. Istri profesor, maaf, suami tukang parkir. Profesor cium tangan sama tukang parkir. Tuh suami istri. Makanya perempuan gak diciptain dari tulang tengkorak supaya gak naik ke kepala Pak. Makanya perempuan di mana-mana lihat sholat berjamaah, mau di ujung dunia belakang. Oh Pak Ustadz, kalau gitu kami perempuan terbelakang. Maaf, bukan itu maksud kami laki-laki Bu. Ibu disuruh di belakang, kami mau bilang sama ibu-ibu, ibu ini wanita, makhluk yang Allah muliakan. Ibu di belakang, biar kami di depan, kami yang akan melindungi kaum wanita. Gitu. Ini di Kuningan apa di mana ada pesantren, lah sholat berjamaah perempuan sejajar. Ingat gak, kan viral tuh ya, khotib Indramayu Ustaz, khotib Jumat perempuan. Syekh apa tahu itu, nggak usah disebut namanya dah, pesantrennya Zaitun tuh. Habis saya kesal banget nih, kudu belajar lagi yang begini, mainnya kurang jauh sih. Mainnya cuma di Kuningan doang, belajar dong ke Timur Tengah biar paham, kan gitu. Perempuan tidak diciptakan dari tulang tengkorak, tapi Allah tidak menciptakan perempuan dari tulang kaki laki-laki. Kenapa? Karena Allah tidak ridho ketika perempuan diinjak-injak oleh kaum laki-laki. Tuh. Itulah kenapa perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Bagian tulang rusuk yang paling atas itu bagian rusuk yang paling indah.
Tulang rusuk yang paling atas itu adalah tulang yang paling dekat dengan hati. Maksudnya Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk karena perempuan inginnya cuma satu, disayangi, dikasihi, dan dimengerti dengan hati. Betul nggak Bu? Perempuan, makanya lihat perempuan diciptakan Pak, perasaannya lembut, hatinya halus. Itulah kenapa perempuan masuk dalam kategori makhluk halus Pak. Angkat, jatuhin gitu ya. Loh, bahasa Arabnya kamu laki-laki anta, kamu perempuan anti. Anta ketemu dengan fi'il amr kun, kunta. Anti ketemu dengan kun jadi kunti. Emang udah setelannya perempuan Pak, udah nggak bisa dah. Bapak kalau lihat ceramahnya Dr. Aisyah Dahlan tuh Bu, Ustazah, laki-laki Pak kita dikasih jatah ngomong kemampuan laki-laki itu cuman 7.000 kata Pak. Dari mulai bangun tidur sampai merem lagi cuma 7.000. Makhluk ini Pak, ini hebat loh Pak. Kita cuma dikasih 7.000, dia sama Allah dikasih berapa kemampuan mengeluarkan kata-kata. Print out dari mulutnya itu 24.000 Pak. Masya Allah, 3 kali lipat lebih. Jadinya wajar Pak, kita yang kudu maklumin kalau tahu ilmunya. Udah tahu laki pulang lagi capek, sampai di rumah urutin kek, pijitin kek. Ayah, tetangga kita tuh lelaki diajakin gosip malam-malam mah udah kehabisan kata-kata Bu. Ibu yang udah tahu ilmunya nih pulang kalau bisa nggak usah pakai ditanya, udah ambil anduk kecil, elap keringatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, pijit-pijit, kalau bisa kakinya rendem dulu Bu, ambil baskom, siapin air mendidih. Air anget Bu, dipijit-pijit pakai garam Himalaya kan enak tuh. Oh itu bidadari surga Pak. Masya Allah. Ini kan kalau tahu ilmunya begitu. Lah, ibu jangan salahin, udah tahu laki capek curhat, segala emas tetangga diomongin. Lah jangan salahin laki kalau jawabannya cuma gini, jangan marah, ibu yang salah, kan begitu. Lihat, laki-laki suami kita, ini supaya kita introspeksi pikiran. Dia kalau udah fokus sama handphone Bu, fokus, betul nggak? Nggak bisa multitasking, nggak bisa. Laki kalau udah satu Pak, makanya bawa mobil jarang bisa yang multitasking. Tapi perempuan Pak, jangan kata di mobil, di dapur, tangan kanan goreng tempe, kiri gendong ngorok, kaki kanan ngepel, handphone ngempet, ya Cin, sambil gosip, tempe mateng, orok tidur, ubin bersih, pulsa habis. Coba aki-aki suruh begitu, kalau nggak modar Bu, udah beda setelannya Pak, setelannya beda. Makanya kata Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, litas kunu ilaiha, supaya saling merasa tenang dan mengisi kekurangan masing-masing, bukan untuk saling menyalahkan. Itu konsep rumah tangga. Nih, fitrah manusia kan beda-beda. Laki demennya sama perempuan, betul nggak Pak? Itu fitrah. Udah pasti laki demen sama perempuan, tapi perempuan Pak fitrahnya demen sama perhiasan. Jadi bapak kalau bini lagi ribet nggak usah puyeng-puyeng, ajak ke mester, bawa ke toko emas, kelar. Betul nggak Bu? Bu, nggak doyan duit kayak yang ini nih. Masya Allah, emang susah ya. Lihat deh Pak, kenapa laki-laki kalau nangis Pak, yang ditutup mata. Itu fitrah Pak. Kita nggak sadar, refleks. Aduh ya Allah Ustadz, pasti mata. Perempuan kalau nangis apanya yang ditutup? Mulut. Karena laki-laki ternyata dosanya banyak dari mata, perempuan dosa banyak dari mulut. Bagaimana nggak banyak dosa kalau lagi kesal sama lakinya? Ya Allah, nunjuk bukan pakai telunjuk Pak, pakai bibir. Oh, suami pulang nanya, mama nasi belaman, no. Bimoli bibir monyong 5 cm.
Saya mah ngeri doang, ngeri bener dah Bu. Lagi lempengan monyong begitu, Israel lewat tuh, cakepan tuh dah itu, azab ilahi aja tuh. Makanya itulah berumah tangga tuh perlu ilmu, Bapak Ibu yang berbahagia. Inilah fungsi ihtisaban. Mindset, paradigma, cara berpikir harus dirubah. Perlu ngaji Bu. Makanya dua golongan yang Allah angkat derajatnya dua, yarfa'illahu alladzina amanu, beriman, walladzina utul ilma, yang enggak pernah berhenti nuntut ilmu, ngaji, buka kajian-kajian walaupun lewat YouTube, datang ke kiai-kiai, datang ke kajian ustadz-ustadz, tuh akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi ihtisaban, banyak-banyak ngoreksi cara kita berpikir karena ini adalah jendela menuju hati. Yang kedua, apa yang harus kita puasakan? Lisan. Apa Bu? Lisan. Lisan paling berat ini Pak ya Allah. Makanya kita lihat dalam surat Yasin dah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, nanti di akhirat Pak, semua mulut kita dikunci Pak. Ini Al-Qur'an loh. Wa tukallimuna aydihim, semua tangan manusia berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, bahkan kaki ikut bersaksi, bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Jadi perkara mulut nih ya Allah. Imam atau Syekh Yusuf Qaradawi, kalau Bapak pernah dengar, ini ulama fikih dari Mesir Pak, fikih-fikih moderat, fikih-fikih modern. Beliau mengatakan ternyata hadis kalau sudah berbicara tentang lisan, maka tidak bisa dinafikan di dalamnya ada lisan dan tulisan. Karena zaman sekarang takutnya, Pak Ustadz dalam hadis cuma tulisan, cuman lisan kok, tulisan nggak ada. Tetap yang paling banyak dosa itu justru dari tulisan, dari jempol-jempol kita. Apa? Update status, flexing. Tahu flexing Bu? Tahu Pak flexing ya? Mamerin harta, exposure, nunjukin. Kayak dulu kan rame tuh. Oh alhamdulillah ya jam tangan 2 miliar, murah. Wah murah banget. Ketangkep 5 tahun. Jadi ibu jangan ketipu. Ya emang lagi-lagi Pak, fitrahnya perempuan begitu Pak. Saya nih sama istri saya Pak, kalau kemana-mana makan bakso aja, makan mie ayam. Lah kalau pengennya laki kan pengen langsung kita embat aja Pak, udah buru-buru makan dah. Ini kagak, dirapiin dulu sama dia. Kerupuknya ditata dulu, buat di Instastory Bu. Abi foto dulu. Lah itu mie ayam sampai pada kembung Bu mie-nya. Bedanya kita dengan perempuan seperti itu. Jadi ada ihtisaban. Kemudian lisan. Lisan ini berat Pak kalau sudah berbicara tentang lisan ya Allah. Al-kalamu yanfudhu ma la tanfudhuhul ibar. Lisan itu bisa menusuk sesuatu yang tidak bisa ditusuk dengan jarum. Apa Bu? Hati. Hati nggak bisa ditusuk dengan jarum. Tapi yakinlah hati bisa ditusuk dengan perkataan. Maka ada peribahasa, mulutmu harimaumu. Ada satu makalah yang mengatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung dari bagaimana dia menjaga lisannya. Maka lihat Aisyah, kemudian Siti Khadijah, putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra, tidak pernah mengangkat suara di atas suara suaminya Bu. Ibu dulu belum menikah, surganya ibu ada di bawah telapak kaki ibu, betul nggak? Ibunya ibu, emak. Tapi kalau sudah dinikahi sama suami, surga ibu di bawah telapak kaki siapa? Suami. Coba ntar pas tidur lihat Bu telapak kakinya dah. Ini artinya apa? Pak jadi perempuan mah enak Pak, menang banyak. Ini urusan akhirat, contoh suami istri ya.
Urusan akhirat. Yang bikin dosa di dunia istri, yang tanggung jawab di akhirat siapa? Suami. Suami istri urusan akhirat, yang bikin dosa di dunia suami, yang tanggung jawab di akhirat siapa? Suami lagi Pak. Tapi urusan dunia suami istri, yang peres keringat suami, banting tulang suami, yang nyari duit siapa Bu? Suami rata-rata. Tapi yang ngabisin duit istri. Makanya saya bilang kalau istri kita mau adem Pak, nggak kemana-mana, gampang udah pakein kalung emas 2 kilo Pak. Insya Allah nggak kemana-mana ya. Itulah lisan, setelan pabriknya sama Allah udah disetting beda. Makanya berumah tangga itu saling mengisi. Dan yang tidak kalah berikutnya pikiran, lisan, terakhir adalah muhasabah atau mengevaluasi perbuatan. Ini 3 hal yang harus kita ikut puasakan Bu. Pikiran, lisan, perbuatan. Kita ulang ya, pikiran, lisan, perbuatan. Contoh, Rasulullah itu Pak, ketika menunjuk sesuatu dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Muhammad Haikal, Rasulullah itu nggak pernah nunjuk dengan 1 jari. Ya Rasul, di mana rumah fulan? Oh di sono no. Kalau orang kita kan udah ini nunjuk, bibir ngikut Pak. Di sono no. Tapi Rasulullah ketika ditanya sesuatu, Rasul buka semua jarinya. Itu bagian dari memuliakan orang lain. Itu Rasulullah. Maka jangan heran kalau banyak ulama ketika ditanya ada tamu nih, oh fadl silahkan duduk, Masya Allah. Atau minimal kayak orang Sunda, kalaupun mau 1 jari apa yang dipakai? Jempol. Sopan orang Sunda, mana ngomongnya kalem. Kita kalau nyasar ke Cianjur Selatan dalam hutan tuh Pak, ada orang, Assalamualaikum Neng, Waalaikumsalam AA. Mau nanya alamat ini sebelah mana? Oh ke sana AA. Deket-deket. Deket-deket. Sabaraha kilo? Paling 30 kilo. Saking sopan 30 kilo dibilang deket Pak. Itu akhlak dan perbuatan. Kita nih maaf, jaga lisan bisa, jaga pikiran bisa, kadang akhlak Pak. Jadi ini harus saling berkesinambungan. Bukan cuma menahan lapar dan haus. Jangan banyak suuzon, jaga lisan, kalau lupa istighfar, astagfirullahalazim, dan belajar beradab dan berakhlak. Karena Rasulullah diutus ke muka bumi tidak lain untuk memperbaiki akhlak manusia. Saya kasih contoh akhlak. Bapak Ibu ke rumah saya kasih makanan serba enak nih. Ada keju, minumannya soft drink, ada cake, wah macam-macam lah, serba enak. Tapi saya tuan rumah nyiapinnya atau minta ibu makannya itu cemberut, nggak ada akhlak. Makanannya enak Pak, tapi nyiapinnya, Bu, makan Bu. Bu, makan nggak Bu? Bu, makan, takut tabok nih, makan kira-kira. Kira-kira jadi enak nggak tuh Bu? Nggak. Yang bikin jadi nggak enak apa? Akhlak. Bapak Ibu ke rumah saya kasih air putih sama singkong doang, udah nggak ada yang lain. Tapi saya senyum, ikhlas, ngobrol, ya Allah Bu Haji sehat-sehat Ustadz, air putih doang sama singkong. Ngobrol ketawa-ketawa, ibu mau pulang saya anterin sampai pagar, saya kepelin lagi. Awas balik lagi Bu. Nggak kepelin duit buat naik Grab, nih Bu naik Grab ya. Padahal singkong sama air putih doang Bu. Saya tanya, tuh singkong karena saya berakhlak, singkong jadi enak nggak? Enak. Singkong terasa apa Bang? Ya singkong Bang. Wah udah error lidahnya nih. Masa singkong terasa keju? Makanya kalau mau jawab mikir dulu Bang. Ya Allah itu akhlak betul Bang. Ingat gak kalau lebaran kita ke rumah nenek-nenek itu? Ya Allah disiapin makanan lebaran pakai kaleng yang paling munafik sedunia, kaleng kongguan. Ya Allah gambarnya doang biskuit, isinya apa Pak? Rengginang. Itu yang paling gedek, apalagi kalau kita ke rumah aki-aki. Ya Allah kaleng Astor berjejer, sangkain kan coklat, dibuka opak Bu. Jadi orang tuh yang penting akhlak sih ya. Makanya kata Allah,
innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum. Allah enggak ngelihat bagaimana tubuh, Allah enggak ngelihat bagaimana penampilan, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang Allah lihat itu adalah hati dan perbuatan kita. Bapak Ibu, kita ini hidup sementara doang, Bu. Nggak ada yang lama. Coba pikirin. Kita dulu lahir nggak bawa apa-apa, ya. Selai benang pun juga kagak. Hidup dibedain seragam doang. Bapak seragamnya begini karena di kantor. Saya seperti ini. Polisi beda lagi seragam. TNI nggak sama seragamnya. Dokter ada seragamnya. Kita hidup cuma dibedain seragam, Pak. Ujung-ujungnya kita bakal diseragamin sama orang-orang yang sayang sama kita. Apa seragam terakhir kita? Kain kafan. 2 helai doang, Pak. Mana jabatan coba, ya Allah. Profesor, doktor di Batu Nisan ada ditulis, kagak muat, Pak. Cukup almarhum Zaki Mirza bin Abdullah, selesai. Mana titel? Nggak ada. Makanya jelas kalau di Islam laki-laki almarhum, perempuan almarhumah. Saya yang bingung yang setengah mateng tuh, Bang. Laki bukan, perempuan nggak jadi-jadi. Makanya dalam agama Islam masalah gender jelas, kita nggak bahas ini ya. Jadi kita nih hidup satu dibedain seragam, kedua Bapak Ibu coba lihat. Kita nih hidup cuma nunggu azan ke azan, Pak. Lahir diazanin, betul nggak? Udah akil balik, wajib sholat 5 waktu, nunggu azan kerjaan kita. Tadi baru selesai sholat zuhur, Ustadz, yang kita tungguin azan apa? Asar. Selesai asar kita nungguin azan apa? Maghrib. Dan seterusnya dan seterusnya. Kapan kita selesai nungguin azan dari sholat ke sholat? Selesainya sampai nanti kita diazankan oleh orang lain di kuburan kita masing-masing. Itulah terakhir kita hidup di dunia. Selanjutnya tertindih tanah, terhimpit papan. Orang yang kita sayang satu demi satu meninggalkan kita. Seminggu ibu masih dikenang kita, Bu. Ada 7 hari, 40 hari, tapi yakinlah setahun 2 tahun orang sudah mulai melupakan kita. Kita siapa? Makanya kata Allah, fa aina tadhhabun? Mau kemana kamu manusia? Apa yang mau disombongin? Kata Allah, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan di atas muka bumi petantang petenteng, ini mobilku, ini rumahku, ini pasangan hidupku. Maaf, ujung-ujungnya kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka Allah menyiapkan 1 bulan puasa. Minimal di 1 bulan itu Allah memberikan banyak diskon, percepatan. Mungkin kalau enggak ada bulan Ramadan kita minta ampun bertahun-tahun, waduh susah, Pak. Sekarang orang kalau mau berangkat haji ada percepatan, Pak, bayar. Biar cepat berangkat, bikin paspor, Bu, ada percepatannya sekarang. Mau yang reguler sekian ratus ribu atau mau percepatan dibantu. Bapak ke Dufan beli tiket biasa reguler, ada yang bisa cepet nggak pakai ngantri, namanya apa, Pak? Fast track. Bayar 150.000 satu orang, nggak pakai ngantri. Paling yang ngantri bengong, buset enak banget itu dia. Main masuk aja. Ramadan itu fast track, Pak. Kita nih minta ampun sama Allah, ya Allah ampunin dosa-dosa saya ya. Kita minta bulan sekarang, bisa jadi yang Allah ampunin 1, 2 selesai. Kata Allah emang udah jatahnya. Tapi ketika kita begini, Pak, habis taraweh di sepertiga malam, ya Allah ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Kalau di luar bulan puasa Allah ampuni 2, karena ini bulan Ramadan. Tadi sudah kita bahas, bulan di mana Allah memberi kesempatan untuk kita membakar semua dosa. Maka ketika minta diampuni sama Allah, yang Allah hapus bukan cuma 2, bisa jadi seumur hidup dosa-dosa ibu dihapus sama Allah. Itulah fast track Ramadan.
percepatan di bulan Ramadan. Makanya kata Rasulullah, rugi kalau ada orang di bulan Ramadan nggak manfaatin waktu, karena bisa jadi Ramadan tahun depan dia udah nggak hidup di dunia tuh Bu, nggak ketemu lagi Ramadan. Makanya doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nah ini mumpung kita masih hidup nih Pak, kita atur nih, tinggal berapa hari lagi Ramadan? 5 hari. Atur lagi nih, kapan kita baca Quran? Ustadz boleh nggak Ramadan ntar baca Qurannya di handphone? Boleh. Tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui, semulia-mulianya baca Al-Quran dari mushafnya langsung, bukan dari handphone. Kalau mau baca dari handphone mungkin dalam keadaan darurat atau tertentu ya Pak, pas nggak ada Al-Quran. Pesan saya, nasihat buat saya, Ramadan kita bedain dari hari-hari biasa kita ngantor Pak. Kalau ada bawa Al-Quran Pak, baca, kita nggak tahu, jangan-jangan Ramadan tahun depan kita udah nggak ketemu lagi. Siapa yang bisa nebak? Buktinya waktu Covid, berapa banyak sahabat saya, lebih dari 30 orang meninggal Pak. Padahal Ramadan sebelumnya, ya Allah, masih nongkrong, masih ngopi, masih ketemu, ngaji bareng. Tuh. Ustadz, emang beda antara baca Quran dari handphone sama dari Al-Quran langsung? Beda Pak. Saya tanya, Bapak baca Al-Quran dari handphone yang udah-udah dalam keadaan berwudu apa enggak? Enggak. Ibu-ibu lagi baca cakep-cakep nih di aplikasi kan, Assalam atau Al-Quran Indonesia. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khasyiah amilatun nasibah. Notifikasi WhatsApp masuk, tring, besti arisan yuk. Sadaqallahul azim, selesai Pak. Udah nggak wudu, WhatsApp masuk, notifikasi keganggu, buyar al-ghasyiyah. Tapi kalau Bapak mau baca Al-Quran, kudu pakai mukena nggak? Enggak, tapi harus wudu nggak? Wudu lah ya masuhu ilal mutahharun Pak. Beda, ada adab, ada etika. Kenapa? Itulah bedanya. Makanya anak zaman sekarang nggak ngerasain kita yang dulu bener-bener mantep dah. Ibu ingat nggak kalau dulu ada laki lagi demen sama kita nih, Bu, woi, Bu masih hidup Bu? Ada laki demen sama kita zaman dulu, nyampainya lewat apa? Surat. Beda rasanya sama lewat WhatsApp, betul ya Bu ya? Lewat surat, ya Allah, hujan-hujanan tukang pos datang, kring-kring. Ibu juga nerimanya, ya Allah, ada nama Akoh. Dibacanya juga deg-deg ser, apalagi pas bagian yang distabiloin warna biru tuh Bu. I love you forever and ever. Wah, pret. Itu indah banget. Seperti itulah ketika kita baca Al-Quran Pak. Seolah-olah Allah sedang menyampaikan ayat-ayat cintanya untuk kita. Beda dari handphone Bu. Saya kalau dari handphone nih cuman pas lihat materi, ngafalin dari handphone. Tapi kalau mushaf emang harus baca langsung, beda Pak pahalanya. Tapi bukan berarti terus nggak boleh baca dari handphone, silahkan, lebih baik daripada nggak baca sama sekali, kan begitu. Ustadz boleh nggak sih kalau handphone ada aplikasi Al-Qurannya kita bawa masuk ke toilet? Boleh, dengan catatan aplikasinya sedang tidak dalam keadaan terbuka atau MP3-nya aktif. Boleh. Kiasnya begini, ini kan ada aplikasi Al-Quran Pak, boleh dibawa selama tidak terbuka. Sama, kan di otak kita ada hafalan Pak, walaupun nggak seberapa. Walaupun hafalannya cuma trikul, misalnya nih, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, trikul. Kan ada hafalan yang penting ya sama Al-Fatihah. Apa iya Bapak mau masuk toilet pala kudu dicopot Pak? Copot dulu ada hafalannya. Enggak, selama enggak disebut lewat lisan, selama enggak dibaca enggak apa-apa. Itu kiasnya seperti itu. Nah makanya besok Bapak Ibu yang berbahagia, Ramadan nih kita tampil beda. Terutama dalam urusan Al-Quran. Gitu, ada berapa menit lagi satu waktu? Ada tanya jawab nggak? Ada. Baik, mungkin itu dulu, nanti kita jabarin lebih luas. Jadi taatnya karena iman, ya. Lapar tadi sudah kita bahas dari proses kesehatan. Yang mesti diihtisaban itu adalah pikiran, lisan, perbuatan. Sekali lagi, pikiran, lisan, perbuatan. Baik, untuk kita lebih berkembang lagi dan aktif,
Silahkan mungkin Bapak Ibu yang ingin ada pertanyaan kami persilakan, mungkin 1-2 orang ya. Ya, silahkan. Jazakumullah kasih Ustaz atas materinya ya. Jadi ternyata puasa itu tidak hanya nahan lapar dan haus ya. Kita harusnya memuasakan juga tadi pikiran, lisan kita, perbuatan kita ya. Baik, agar lebih berkembang lagi dan kita siap lagi ya mengoptimalkan Ramadan ini sebagai ASN yang berakhlak gitu Ustaz, sesuai dengan temanya ya. Selain yang ada di ruangan ini juga masih bergabung ya di seluruh kantor regional BKN melalui virtual meeting Zoom ya. Ada berapa partisipan Mas Ari yang di Zoom? Ada 100 partisipan ya. Kita sapa ya yang di Zoom ya. Kami ucapkan terima kasih masih bergabung di Tahrib Ramadan kali ini. Dan selanjutnya kami silahkan kepada jamaah apabila ada yang akan didiskusikan ya. Dari jamaah Ikhwan dulu yang laki-laki, kami silahkan. Baik, mohon izin yang di Zoom barangkali ada pertanyaan kami silahkan bisa via fitur chat atau mau raise hand menyampaikan secara langsung. Kami silahkan dari Kanrek 1, 2, 3 sampai dengan Kanrek 14 maupun dari Pusat Pengembangan Kepegawaian kami silakan. Ada yang raise hand Mas Ari? Belum? Baik, kalau seperti itu, kalau demikian kita silakan yang offline gabung di Masjid Al-Hikmah. Dari jamaah ibu-ibu ada yang mau disampaikan? Ada, silakan Bu Yana. Mohon dibantu Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ustadz, ada yang ingin saya pertanyakan terkait dengan membaca Al-Quran tadi. Kalau kita di dalam perjalanan itu membaca Al-Quran dengan adaunya wudhu, tetapi kita kan tidak sadar kalau itu pada saat itu bersenggolan dengan yang bukan muhrim, yang khususnya laki-laki, kita kan batal Ustadz, sedangkan kita memegang Al-Quran, bukan handphone ya Ustadz ya. Nah, bagaimana solusinya untuk kita meneruskan? Apakah kita langsung berhenti padahal Al-Quran itu sudah dipegang di kita? Satu. Kedua, untuk menyikapi puasa di bulan suci Ramadan Pak Ustadz, kadang-kadang kita itu terawih capek Pak Ustadz, kalau perempuan itu capek di dapur kasarnya seperti itu. Nah, kita terawih di rumah tanpa jamaah ke masjid atau ke musala. Sebaiknya itu kita mengerjakan itu 23 atau 14. Mungkin ada yang 11, maksudnya 11 atau 23, izin mohon maaf. Apakah sebaiknya kita 11 rakaat saja atau 23 yang biasa suka kita lakukan? Mungkin itu Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saya jawab dulu ya. Ini pertanyaan kan kebetulan fikih ibadah ya. Dalam fikih itu di agama kita tidak hanya ada satu mazhab. Jadi kalau sudah berbicara fikih pasti berbicara mazhab. Mazhab di kita ada 4. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Saya ulang, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Dan rata-rata kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Apalagi saya orang Betawi nih Pak. Orang Sumatera Barat yang kental dengan Aceh, orang Jawa semua. Rata-rata mazhabnya adalah Syafi'i. Pendapat mazhab Syafi'i masalah wudu. Mazhab Syafi'i ini termasuk mazhab yang sangat ketat Pak. Makanya cocok dengan orang Indonesia. Bapak Ibu kalau ke Mesir, di sana mazhab orang Muslim bukan Syafi'i, kebanyakan Maliki atau Hambali. Makanya banyak tata cara ibadah yang beda. Beda tetapi tidak signifikan. Contoh, mazhab saya Syafi'i. Saya kalau bersentuhan dengan yang bukan muhrim batal apa enggak Bu? Batal, Syafi'i. Tapi ketika saya tawaf, kan gabung laki dan perempuan di sana ya. Kebayang enggak kalau batal terus harus wudhu lagi jauh? Aduh ribet Bu. Baru 2 kali putaran subhanallah, kesenggol lagi sama cewek Arab. La ilaha illallah. Orang mah istighfar, alhamdulillah. Wudhu lagi, balik lagi. Maka kita pindah mazhab. Namanya intiqalul mazhab. Berpindah mazhab menggunakan mazhab yang berpendapat wudhu
ketika bersentuhan dengan lawan jenis sengaja tidak sengaja yang bukan muhrim atau mahramnya tetap sah karena mazhab itu ada. Dan inilah yang digunakan oleh saudara-saudara kita di organisasi Persis atau Muhammadiyah. Kok Ustadz tahu, bapak saya NU Tulen, Betawi asli. Ibu saya Persis Tulen, Bandung. Jadi saya satu keluarga beda mazhab sudah terbiasa. Bapak saya, karena ibu saya udah ngikut bapak jadi ngikut keluarga Betawi. Tapi di keluarga nenek saya, aki saya orang Sunda, terawihnya 11, ini sekalian ya saya jawab. Tapi orang Betawi, oh Betawi kudu 23. Kalau 11 kurang antep. Kan begitu. Kenapa? Karena 23 memang mazhab kita Syafi'i kebanyakan 23. Terus bagaimana Ustadz? Saya baca Quran tapi batal. Nah Pak Ustadz kan tahu ilmunya nih, tahu Syafi'i, tahu Malik. Ustadz pakai yang mana? Saya pakai yang sesuai dipakai oleh orang tua, keluarga dan saya, Syafi'i. Padahal tahu ilmunya, itu buat maklumat, buat materi supaya kita paham. Contoh, misalnya gini Pak, ada sesuatu yang lebih mahal dari sekedar fikih, yaitu uruf. Uruf itu hukum yang disepakati. Saya sholat di masjid di kampung saya pakai kaos, pakai celana jeans di bawah dengkul, aurat ketutup, sah nggak sholatnya Pak? Sah. Tapi karena di kampung saya orang yang lewat melihat saya sholat model pakai begitu, jeans pakai kaos, tuh Ustadz Jaki udah lama di PA ya katanya. Kok sholat begitu sekarang nggak pakai peci, nggak pakai baju koko? Secara fikih sah, tapi tidak secara adab. Saya bisa aja lagi megang Quran, tiba-tiba ada yang nyentuh, wah tetap saya bisa baca Quran. Kenapa? Karena menurut saya tetap sah. Tapi kita tidak menghargai mazhab yang dipakai oleh masyarakat di tempat kita tinggal. Jadi kalau ibu, ini saya panjang lebar supaya nanti ibu mengerti ada perbedaan. Lagi baca Quran tiba-tiba tersentuh. Kalau ibu fahamnya adalah harus dalam keadaan berwudu, la yamassuhu ilal mutahharun, itu dalilnya, maka ibu harus berwudu, tutup Al-Qur'annya. Tapi kalau nenek saya beda, nenek saya Persis Pak. Nenek saya walaupun dalam keadaan tidak berwudu pun dia bisa baca Al-Qur'an selama dia suci. Nah, ini perbedaan-perbedaan yang harus dipelajari. Kalau sudah paham supaya bisa dimengerti. Makanya jangan heran kalau ada yang subuhnya kunut sama yang enggak kunut. Muhammadiyah kunut enggak Pak? Enggak. NU harus. Saya tanya, yang kunut dengan yang tidak kunut sama apa beda? Sama apa beda Bang? Sama. Sama-sama sholat subuh. Bedanya yang satu kunut, yang satu enggak. Masih untung sholat subuh Bu, walaupun enggak kunut. Yang salah siapa? Nah, yang agak sholat. Tarawih ada yang 23, ada yang 11, sama apa beda? Sama. Sama-sama tarawih. Jadi begitulah kalau orang tahu ilmunya tuh Bu, faham bukan untuk merasa lebih, tidak. Faham tapi untuk mengerti sehingga tidak terjadi perdebatan. Makanya saya nggak pernah mau kalau udah diajak debat masalah kunut, enggak, ngapain, orang jelas masing-masing ada ulamanya, sampai kiamat juga nggak bakal nemu. Yang enak kita ngomongin yang hal-hal yang sama saja. Gitu Ibu ya. Jadi 23 atau 11, Rasulullah sholatnya berapa? 11. Umar bin Khattab 23. Kenapa? Karena di zaman Umar bin Khattab kalau sholat 11 karena belum ada pengeras suara dan kota Madinah sudah jadi transitan niaga saat itu, maka banyak yang tertinggal. Maka Sayyidina Umar bin Khattab berijtihad, mengeluarkan pendapat lebih baik sholatnya dipanjangin jumlahnya menjadi 23. Jadi nggak ada yang salah Bu, 11 atau 23 tidak masalah. Yang salah siapa? Yang tidak taraweh, kan gitu. Ya, ada lagi? Satu lagi mungkin ya. Cek, ini ada yang bertanya via WA saya Ustaz. Oke. Ada 2 pertanyaan. 2 pertanyaan, Ya. oke. Yang pertama, afdolnya ketika membatalkan puasa itu nunggu adzan selesai atau pas adzan baru mulai? 1. Yang 2, Oke. bagi perempuan yang dalam kondisi datang bulan, apakah diperkenankan membaca Al-Quran baik aplikasi maupun baik mushaf? Itu aja Ustaz.
Kalau masalah yang lebih afdol buka puasa di awal azan apa akhir azan, kayaknya kita semua sepakat deh Pak ya. Enakan yang mana kira-kira? Kebayang nggak Bang? Kebayang nggak nih? Ini udah rame nih kolak. Takjil yang ratingnya paling tinggi sampai tahun ini tuh gorengan, bakwan. Ini udah rame nih. Di masjid udah azan. Allah, lah sampai hayalah sholah masih begini aja. Saya yakin belum kelar itu kalimat akbarnya belum. Itu di muazin baru apalagi kita patokannya beduk. Asal udah beduk juga belum azan, gares aja udah gitu. Udah beduk. Jadi memang ini kita udah sepakat nih Pak ya. Jangan sampai nanti saya jawab yang paling bagus itu setelah azan, diomelin saya sekampungmu. Jadi nggak apa-apa ketika Allahu Akbar, itu tanda. Panggilan itu tanda bahwa kita sudah bisa berbuka puasa. Bagaimana wanita yang haid? Sebaiknya wanita yang haid libur dulu. Ini kunciannya. Ini bedanya, tadi kita bahas laki dan perempuan. Kita Pak nggak ada masa libur Pak. Makanya urusan sholat laki-laki nggak ada alasan tuh. Ada laki haid, nggak ada. Makanya laki-laki itu wajib kalaupun dia ninggalin sholat, jangankan dalam keadaan duduk lah, rebaan, sakit masih bisa isyarat, laki-laki masih harus sholat Pak. Makanya kalau ada laki-laki sengaja ninggalin sholat harus diganti, namanya mengkodok sholat. Kemarin nggak asar, sekarang asar 2 kali. Asar yang hari ini niatnya adaan lillahi ta'ala. Selesai ganti sholat asar yang kemarin. Niatnya bukan adaan lillahi ta'ala tapi qodoan lillahi ta'ala. Ustadz saya kemarin nggak asar, ganti ini asar 2 kali. Ustadz saya nggak asar seminggu Pak Ustadz. Berarti selama seminggu asarnya harus 2 kali. Pak Ustadz dia enak seminggu nggak asar. Saya Pak Ustadz, ente berapa lama? Setahun Pak Ustadz. Solusinya atuh Bang, apaan Ustadz? Mati aja. Jadi harus tetap diganti tuh masalah sholat. Nah hebatnya Pak, nih perempuan sebelum datang haid nih, dia rajin baca Quran, rajin sedekah, terus rajin apa? Zikir, wirid, baca sholawat. Nanti ketika dia off ibadahnya Pak, dia ada namanya pasif pahala, bukan pasif income. Pasif pahala. Orang yang nggak ngapa-ngapain, orang yang nggak baca Quran, orang yang nggak sholat karena kondisi haid tadi, tapi pahala selama ibadah dia sebelum haid itu dihitung sama Allah tuh. Itu hadis. Enak Bu ya? Ini ngerti nggak maksud saya Bu? Ibu sebelum haid rajin baca Quran, rajin sholat sunnah. Pas ibu datang bulan, ibunya nggak ngapa-ngapain, tapi pahalanya tetap Allah kasih. Enak banget jadi perempuan ya. Laki-laki nggak ada Pak. Makanya perempuan tuh nikmat Pak, banyak dikasih pahala, beruntung. Makanya laki-laki sama perempuan Allah ciptakan banyak perempuan. Makanya supaya imbang, laki kalau satu, sian perempuan. Paham nggak maksudnya ini kira-kira? Makanya saya salut kalau ada laki-laki, jangan bini 2, bini atu aja kita ribet berasa punya 4. Makanya di kampung saya kalau ada suami istrinya 4 dipanggilnya Superman Bang. Kalau istrinya 3 Iron Man, istrinya 2 Gentleman, istri 1 Cemen. Ibu-ibu kalau punya suami milih Superman, Iron Man, Gentleman apa Cemen? Cemen dah Ustadz, bodo amat dah gitu. Itulah Pak bedanya laki dengan perempuan. Bahkan Bapak Ibu, perempuan nih dalam salah satu kitab Adabun Nisa, kalau ada perempuan istri nyiapin kasur, ganti spray, pakai parfum, pakai baju yang wangi, kemudian diakhiri dengan menawarkan diri, paham nggak maksudnya Bu? Oi, paham nggak menawarkan diri tanda kutip? Paham ya? Maka istri itu yang menawarkan diri ngurusin suami, pahalanya sama seperti dia ziarah ke Mekah dan Madinah. Masya Allah Pak.
Jadi perempuan enak banget, tibang nawarin diri kayak ziarah ke Mekah sama Madinah. Makanya ada cerita suami istri tahu ilmunya nih. Habis ngaji ilmu yang tadi pulang ke rumah. Di kamar jam 12 nyolek suaminya. Ayah jam 12 nggak kemana-mana? Enggak. Belum tidur? Belum. Ngapa Neng? Anterin Neng yuk. Neng mau kemana jam 12? Udah malam begini sepi. Neng mau ziarah Mekah Madinah. Paham maksudnya, paham? Ngerti? Ya Allah tuh suami semangat banget Pak. Dari tidur langsung duduk, kata lakinya, ya Allah gas ke Neng. Jangankan tibang ke Mekah, sampai Mesir gua anterin lo yuk, katanya gitu. Udah kelar, selesai wisata ziarah pertama, paham dia? Wisata ziarah paham tuh, selesai kan? Jam 3 nyolek lagi. Ayah, ngapain lagi, baru pulang kita dari Mekah. Kata bininya, Madinah. Lakinya kesel ya, dari tidur duduk lagi, kata lakinya, ya Allah lo bener-bener Neng, Mekah Madinah, ini mau ke Mekah lagi, mau ke Madinah, tahu gitu emang tadi mending gua nginep di Mekah, gitu kan. Jadi sampai sebegitunya Bu, ya Allah tuh lihat Allah ngasih pahala sampai segitunya. Laki-laki jarang Pak, kita nih bebannya berat Pak. Ku anfusakum wa ahlikum naro, kita disuruh nyelamatin istri dan anak-anak dari jilatan api neraka. Makanya Bapak kalau jadi imam saya pesan upgrade lah suratnya Pak, jangan malu-maluin. Udah setua ini kulhu lagi. Anaknya bisa nebak di belakang jadi imam. Suaminya waladhdallin, kata anaknya nih kul lagi nih, kulhu. Benar, kul. Istrinya malu, dipanggil lakinya, bang sini bang, kul lagi. Ada kul tapi jangan yang 3 kul. Kul apaan? Kul ya ayyuhal kafirun. Diapalin Bu, semangat. Maghrib jadi imam baca kul ya ayyuhal kafirun, enggak nemu ujungnya. Wala antum abiduna ma'bud wala ana wala antum wala antum wala ana wala antum. Kata istrinya, udah jangan yang depannya kul, yang depannya inna, ada yang pendek tuh. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Salat Isya mimpin salat cuman pakai sarung. Waladhdallin, amin. Anaknya makmum di belakang, pas mau inna sarungnya copot Pak, hilang fokus. Inna apa ya lah, anaknya kesel di belakang, maju innalillahi Pak, baca innalillahi. Jadi ya memang kita ini mesti mengupgrade sih Pak, laki-laki nih. Aduh, upgrade. Saya udah tahfiz, urusan hafal kalah sama anak saya, udah makhrajnya udah cakep banget tuh anak zaman sekarang Bu. Saya pesan Bapak Ibu, kalau ada rezeki masukin di sekolah Islam terpadu ya, minimal ngajinya. Kalau ada duit pesantren Pak, pesantren. Karena nggak ada tuh anak yang bisa nolong, yang bisa nyanyi, yang baca puisi, enggak, yang bisa ngaji. Ntar kita di alam kubur kan yang nyampe bacaan-bacaan Quran dari anak-anak kita gitu. Nah tadi masalah, lupa tadi saya masalah apa tuh pertanyaannya? Head ya, masalah jadi gitu Bu ya. Kalau lagi head, Masya Allah. Oh bukan ibu-ibu ya, pertanyaan dari sini ya? Ya, oh ibu-ibu juga. Ya pertanyaannya pokoknya kalau lagi head, udah ibu banyak sedekah. Kalau mau sholawat ya sholawat. Tapi yakinlah perempuan itu perbanyak ibadah sebelum masa head, supaya ketika head pahala ibadahnya tetap Allah kasih gitu. Siap. Baik itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Izin mohon maaf tadi saya agak telat sedikit karena ada rencana mau berangkat haji saya sama Bang Danamon, jadi program haji bersama Bang Danamon. Baik, kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa sama-sama, kita aminkan. Allahumma bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin.
Semoga yang saya sampaikan sedikit tapi bermanfaat banyak untuk kita semua. Saya langsung izin, langsung pamit karena ada acara lagi Bu habis asar di daerah Salemba. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepada Ustadz Zaki Mirza yang telah menyampaikan ceramah Tarhib Ramadannya ya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan sangat bermanfaat buat kita sekalian untuk menjadikan bekal dalam rangka menyambut Ramadan dan mengoptimalkan Ramadan sebagai ASN yang berakhlak. Amin. Allahumma amin. Dan selanjutnya saya serahkan kepada MC untuk menutup acara ini dan kami kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah Tarhib Ramadan yang disampaikan oleh Ustaz Zaki Mirza. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Siyam. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah dan ampunan. Selain beribadah puasa di bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan kebajikan dan perbaikan diri dengan meningkatkan spiritualitas, menumbuhkan lingkungan kerja yang positif, menjunjung tinggi akhlak yang baik, menjaga profesionalisme, dan berperan aktif dalam kemajuan organisasi. Babin Rais BKN telah menyiapkan berbagai program yang insya Allah dapat mendukung ibadah kita selama Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah langkah kita dalam meningkatkan iman dan ketakwaan. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.